hayya 'alal falah dan pada lafaz as-shalatu khairum minan naum sudah kita bahas. Kemudian kita berdoa minta wasilah, yaitu kedudukan untuk Nabi Muhammad SAW di surga besok. Kemudian kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kemudian bersolawat, tadi lupa bersolawat dulu yang pertama. Kemudian yang terakhir baru kita meminta doa yang menjadi keperluan urgent kita. Di antaranya adalah permintaan terhadap afiyah. Dan disebutkan tidaklah bisa melaksanakan 5 sunnah ini kecuali orang sabikun, orang yang sangat bersemangat dalam ibadah. Setidaknya mungkin seminggu terakhir ya sudah membuktikan bahwa hanya orang-orang yang sangat bersemangat dalam ibadah yang bisa melaksanakan 5 sunnah itu. Gini apa nggih? Yang ketika pegang HP dengar adzan diletakkan, siapa di sini? Sudah belum? Atau sedang di depan komputer kemudian berhenti fokus, atau sedang rebah-rebah kemudian dia duduk fokus menjawab. Saya kira kalau bukan orang yang semangat sekali sulit, apalagi di zaman yang sekarang hampir setiap waktu itu terisi dengan gadget. Itu kan waktu itu ada aktivitas terus, bahkan sekarang mungkin gadget udah kayak separuh nyawa. Ini orangnya kalau gadget ya rada aneh gitu. Maka kalau bukan karena orang yang sangat semangat, maka melaksanakan 5 sunnah ini sulit rasanya. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang dibisakan oleh Allah melaksanakan itu semua. Bapak Ibu semuanya, setiap kali pertemuan saya mencoba menyampaikan tentang kecerdasan kita. Mudah-mudahan menjadi rutin ini, meskipun 1-2 ayat sebelum menyampaikan materi inti, yaitu tentang bagaimana kita mengingat kematian kita. Sebenarnya ini cuplikan kitab Tamasya Negeri Akhirat. Ini cuplikan-cuplikannya saya sampaikan ke jenengan biar walaupun kita lagi belajar fikih sholat, tetap materi-materi akidah juga tetap masuk maksudnya. Insya Allah bisa menjadi penyehat hati insya Allah. Kadang-kadang kalau kita hanya belajar fikih saja kaku banget Bapak Ibu. Kesannya A dan B, hitam dan putih gitu. Tapi kalau kita belajar akidah itu terasa betul hati ini menjadi lebih hidup insya Allah. Kemarin saya sampaikan terakhir Quran Surah An-Nahl ayat 61. Dan saya berpesan kepada panjenengan untuk membaca Quran Surah Al-Munafikun ayat 9-11. Itu terakhir. Jadi ketika membuka di pertemuan kemarin. Ini masih seputar tentang masalah kematian. Adapun saya menyampaikan ini karena apa? Karena Rasulullah menyampaikan ketika ditanya oleh seorang Ansor, fa'ayul mu'mina aqyas ya Rasulullah, siapa di antara umatmu yang cerdas ya Rasulullah? Rasulullah menjawab apa? Yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Jadi visi misi kita dalam kehidupan dunia ini memang kesana. Kenapa dikatakan cerdas? Kalau kita orang matematik jelas mudah menghitungnya. Lah bagaimana mungkin tidak cerdas? Memilih hum fiha khalidun dengan memilih 60-70 tahun itu kan butuh orang cerdas. Kecerdasan yang paling sederhana maksudnya. Hidup 60-70 tahun di dunia dibandingkan dengan hidup di akhirat selama-lamanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah sampaikan yu'ta bil mauti ala hayati bil qabs. Allah akan datangkan kematian dalam bentuk domba di tengah-tengah antara penduduk surga dan neraka. Ketika nanti penduduk surga sudah di surga semua, penduduk neraka sudah di neraka semuanya, nggak ada lagi yang pindah, sudah tetap kedudukannya, maka disembelihlah kematian. Disembelihlah kematian. Maksudnya bagaimana? Nggak ada lagi mati setelah itu maksudnya. Nggak ada lagi mati setelah itu. Penduduk neraka yo urip we, penduduk surga yo urip we, itu maksudnya tuh. Makanya Rasulullah ditanya, siapa yang cerdas ya Rasulullah? Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kenapa? Lanang dunia itu cuma 60-70 tahun Bapak Ibu. Kalau kemudian kita mengorbankan untuk berbahagia di dunia saja yang 60-70 tahun dibandingkan kebahagiaan di sana, dalam tafsir bodoh toh. Lawannya bodoh cerdas. Makanya kan ditanya, ya Rasulullah siapa yang cerdas di antara umatmu? Bukan ahli ini, ahli itu bukan. Tapi yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Dan ini logik sekali. Apalagi kalau orang teknik biasa hitung-hitungan. Ini logik sekali. Alangkah sangat bodohnya orang menukar kehidupan yang panjang itu dengan kehidupan yang 60-70 tahun. Maka dikatakan dunia itu adunu. Adunu itu artinya apa? Dekat sebentar. Dunia dari kata adunu.
dekat sebentar. Bayangkan sesuatu yang sebentar kok kita rela untuk kita tukar dengan yang panjang, kan nggak logik, nggak cerdas maksudnya. Maka kalau kita melihat hal sederhana ini sebenarnya kita sudah cukup untuk memotivasi kita. Kalaulah pun sekarang kita harus menderita dengan dingin bangun di malam hari, mengeluarkan sebagian dana kita yang seharusnya untuk kita sendiri, kita kan berhak atas dana kita gitu. Tetapi kemudian kita keluarkan di jalan Allah. Itu kalau bukan karena visinya akhirat nggak bakal mau. Nggak bakal mau. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Kenapa Pak AC-nya Pak? Dingin nggak? Lumayan. Lumayan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada panjenengan semua, kita mengasah kecerdasan kita di setiap kali bertemu. Sebenarnya ini menjadi kebiasaan dulu ketika di Mahat juga, diingat tentang kematian. Di dalam Quran surah An-Nahl 61 kemarin kita tahu bahwa Allah sengaja mengakhirkan tentang semua perbuatan kezaliman dari Bani Adam. Enggak langsung dihukum maksudnya. Dikatakan walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Memang Allah tahan khususnya untuk umat Nabi Muhammad SAW, kalaupun berbuat zalim enggak langsung dihukum. Bahkan kalaupun minta datangkan ini, saya sudah berzina ini, datangkan hukuman untuk saya, enggak langsung. Enggak langsung. Kita diberi tenggat waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Adapun apakah Allah pernah melakukan itu? Pernah. Di zaman Nabi Nuh habis seluruhnya. Tertinggal yang di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Abul Basar yang kedua atau bapaknya seluruh manusia yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Artinya kezaliman manusia dibalas langsung itu sudah pernah maksudnya. Sudah pernah. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW ditahan. Walakin akan tetapi yu'airuhum akan ditangguhkan ila ajalin bersama sampai hari yang ditentukan. Tetapi kabar yang juga membuat kita harus hati-hati adalah ketika datang ajal maka tidak bisa mundur sesaat atau maju sesaat. Clear kan itu? Artinya kita udah dikasih tenggat waktu. Nanti kalau kita misalnya Bapak Ibu dalam kondisi sakit yang teramat sangat, pasti ada perasaan takut mati, iya enggak? Iya enggak? Saya kalau sudah sakit di dada kiri, senut, saya udah pamit ke istri biasanya. Kalau malam ini saya dipanggil, udah kayak gitu. Fikihnya kita berwasiat Bapak Ibu. Fikihnya kita berwasiat, tentu saja wasiat takwa, wasiat anak-anak sebagaimana wasiatnya Luqman kepada anak-anaknya, wasiatnya para nabi, yang akan kita bilang sama istri kita. Nah, perasaan takut itu karena sadar bahwa kalau tiba ajal, udah saya nggak bisa tawar-tawar, yuk sekarang gitu. Jadi kita harus memanfaatkan tenggat waktu yang diberikan oleh Allah untuk betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu mengingat kematian, salah satu keutamanya adalah takjilu tobat. Kita mempercepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya teramat sangat banyak. Baik, kita masuk ke Al-Munafikun 9 sampai 11. Nanti jangan dibuka di rumah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kegiatan kesibukan panjenengan terhadap putra-putri panjenengan, terhadap harta-harta panjenengan, kemudian menjadikan engkau lalai untuk zikrullah, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu jangan perhatikan betul nih. Ini saya itu kalau membaca yang ayat gini itu rasanya itu merinding. Kenapa coba Bapak Ibu? Peringatan dari Allah agar koneksi kita dengan Allah itu nggak pernah putus. Yang membuat kita putus kan kadang-kadang karena apa sih kalau bukan karena kesibukan keluarga, kesibukan pekerjaan. Saat itulah kemudian kita berkonsentrasi untuk ngurusi harta kita dan anak-anak kita. Apakah saat itu kemudian kita putus dengan Allah? Itulah pertanyaannya. Allah peringatkan, jangan sampai urusan anak-anakmu, urusan hartamu menjadikan engkau lalai mengingat Allah. Ini Masya Allah Bapak Ibu, Masya Allah. Waktu hari Ahad kemarin saya ngisi pengajian di salah satu masjid, itu ada orang
yang bekerja di Kominfo, Bapak Ibu, programmer, ya. Masih muda nih. Beliau cerita tentang apa pekerjaan intinya adalah ngurusin jagani website pemerintah. Beliau di Kabupaten Sleman kebetulan, untuk tidak dihack oleh para hacker. Nah, saya katakan ke beliau, adakah ketika ngurusi itu tetap ingat Allah? Itu kan sibuknya luar biasa itu. Sampai suatu ketika beliau lagi libur ditelepon, ini kena hack. Gimana caranya? Karena beliau lagi libur untuk ditelepon ini ya. Aja dipandu lewat video call. Dia pandu anak buahnya untuk ngurus itu. Bayangkan Bapak Ibu, bahwa kesibukan seperti itu kesibukan yang baik, tetapi Allah ingatkan, walaupun begitu jangan sampai engkau lalai mengingat Allah. Saya menenek wis pensiun santai orang kelingan Gusti Allah larep kepiye gitu. Bapak Ibu, Masya Allah. Makanya saya kemarin sampaikan kepada panjenengan, ada seorang mu'alaf sudah sepuh, dia mengatakan, ya Allah Ustaz, saya ketinggalan satu sholat suruh saja saya sedih. Itu sebenarnya faktual, ini cerita zaman sekarang. Oke. Bahwa ada orang begitu gitu. Orang yang mu'alaf. Kita sudah lebih lama Islamnya, kita santai aja ninggalin suruh. Subhanallah Bapak Ibu. Walaupun itu sunnah, maksud saya itu betapa orang bersemangat di dalam ibadah, maksudnya itu. Alasan dia apa? Salah satunya, udah tua Ustaz, kalau saya mati minimal saya punya tambahan sangu. Sederhana kan? Sederhana. Jadi cerdas kan kalau orang punya mati itu. Masya Allah. Jadi dikatakan di sini memang kita disuruh ingat terus, koneksi kita dengan Allah itu harus jangan pernah putus. Dan ini seiring dengan banyak ayat-ayat yang lain nih. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk dan berbaring. Artinya seluruh aktivitas kita memang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masih di kantor, Pak Warti yang masih kerja di kantor, kalau di kantor ingat Allah Pak Warti. Pokoknya ingat Allah teruslah pokoknya. Yang sudah santai sepedanya ingat Allah gitu. Gitu. Olahraga ingat Allah gitu maksudnya itu. Jadi pesan saya ke anak saya itu kadang-kadang sederhana nih, ittaqilah haitsuma kunta, dolan-dolanlah tapi tetap bertakwa kepada Allah di kondisi itu gitu. Nah ini yang kita berharap betul nih, Allah bimbing kita demikian. Kemudian kata Allah, diperingatkan ini di akhir ayatnya, waman barang siapa yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan itu, faulaika humul khosirun, itulah orang yang merugi. Kalau kita dalam tanda kutip diperbudak oleh harta dan anak-anak kita, sehingga dengan itu kita kemudian lalai kepada Allah, itulah orang yang merugi. Coba Bapak Ibu, kalimat merugi ini, kita orang dagang aja nggak mau rugi, urusan dunia loh nih, urusan dunia kita dagang nggak mau rugi, atau secara asal hitung-hitungan manusia nggak mau rugi lah. Ini Allah yang menciptakan kita, yang merancang kita, mengatakan kalau engkau lakukan itu tidak mengingat Allah dalam semua keadaan, maksudnya engkau termasuk orang yang dicap rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita tahu Bapak Ibu, kalau kita hubungkan dengan bagaimana ketenangan hati juga dengan mengingat Allah. Kita cari ketenangan hati dengan mengingat Allah. Berarti secara logika kalau kita nggak mengingat Allah, kerugian dong. Wong hati kita nggak tentrem. Masya Allah Bapak Ibu. Kemudian di ayat ke-10-nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Di ayat 10 ini dikatakan, di sini diberi contoh Bapak Ibu, di antara bentuk mengingat Allah, kita disuruh menginfakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita. Ingat loh kalimatnya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ngeklaim harta itu milik kita, padahal itu harta yang dititipkan oleh Allah untuk kita. Kalau Allah berkehendak ambil kan mudah saja. Bukankah jenengan sering melihat orang bangkrut dalam satu malam, tiba-tiba rumahnya kebakaran beserta dengan ruang usahanya? Itu kan bangkrut dalam satu malam. Pernah terjadi? Sering. Bahkan saya punya teman yang seperti itu, tapi Masya Allah ketika terjadi seperti itu, teman saya ini tawakalnya kepada Allah luar biasa. Ini yono sih koyo ngono ya, terus ngamuk-ngamuk, pingsan, bahkan mungkin setengah mati itu.
Jadi kesadaran bahwa Allah tuh menyuruh menginfakkan sebagian apa yang Allah titipkan kepada kita, itu kesadaran yang harus kita bangun Bapak Ibu. Sebagaimana saya pernah ceritakan ya kepada panjenengan semua bahwa ketika seseorang dikabarkan itu di depan ada mobil hilang loh, apa mobilnya? Pajero Sport, harganya berapa? Sekitar sekian. Itu punyamu bukan? Iya. Begitu tahu punya kita langsung sakit hati luar biasa. Walah saya golek angel pol-polan 750 juta ya. Biu karo-karuan rasanya. Karena tahu itu STNK atas nama kita, milik kita menurut kita. Secara duniawi milik kita tuh mobil itu. Jebul kemudian salah informasi. Yang hilang itu punya orang Klaten, bukan punya jenengan. Maka segera setelah itu dia hilang rasa sedihnya, kembali menjadi bahagia. Ya enggak itu? Seperti itu enggak? Jenengan kalau hilang mobilnya kira-kira sedih enggak? Tapi begitu dikabarkan, bukan punya jenengan yang hilang, jenengan masih sedih nggak? Ya nek masih sedih ya, sedihnya sedih sedikit lah. Aku nih wong liya itu tungguanku, ya kan? Mengapa kita jadi sakit deg-degan berdebar-debar karena merasa memiliki itu loh? Coba kalau perasaan kita, kendaraan itu bukan milik kita, titipan aja. Ya sudah saatnya memang harus hilang, diminta oleh Allah ya sudah. Gampang ngomongin Ustadz, prakteknya bisa. Saya bilang, mungkin dikatakan seperti klise sekali, tapi bisa ya Pak Ibu. Saya menyaksikan tidak sedikit orang yang mengalami seperti itu maksudnya. Saya sampai terkagum-kagum, ini orang kehilangan satu rumah terbakar kok isi so senyum, isi so santai, itu kan luar biasa. Pemahaman kayak gininya masuk banget nih. Jadi kita disuruh melonggarkan hati kita bahwa seluruh harta ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagiannya memang disuruh untuk diinfakkan. Kemudian dikatakan min qabli ayati ahdakumul maut, sebelum datang maut kepada kalian. Nah, itu kan kecerdasan lagi. Karena dengan maut berarti pemutus segala aktivitas, pemutus segala kelezatan, bahwa harta yang kita miliki pun akan putus di situ kemanfaatannya. Maka Rasul menyebutkan banyaklah mengingat pemutus kelezatan. Ada 7 maksud kelezatan. Di antaranya adalah makanan, minuman, harta benda, anak istri. Kita akan diputus dengan maut. Maka dikatakan min qabli ayati ahdakumul maut, sebelum didatangkan kepadamu kematian yang nggak bisa ditawar-tawar tadi itu. Nggak bisa ditawar-tawar, maju sedikit nggak bisa, mundur sedikit nggak bisa. Kemudian fayaqula, kalau kemudian datang beneran mah, kita akan mengatakan kata Allah, fayaqula Robbi laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah mbok ditahan sithik wae ila ajalin qarib, itu sesaat saja ya Allah, bukan 1 jam 2 jam loh Bapak Ibu, bukan 1 hari 2 hari, ya Allah tahan 1 saat, mau nyebut 1 jam, 1 saat saja. Wa asaddaqo wa aku minas sholihin, agar saya bisa bersedekah sehingga saya termasuk orang-orang yang soleh. Kita hubungkan ke An-Nisa 69 Bapak Ibu. Coba jangan lihat akhir ayatnya, ya kan? Fa asaddaqo, agar saya bisa sedekah sehingga saya termasuk orang-orang yang soleh. An-Nisa 69 merupakan tafsir dari ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada saya jalan yang lurus. Tafsirnya adalah An-Nisa 69, di antaranya adalah mereka dari golongan minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Kita lagi minta jadi orang soleh berkah sedekah kita, yang sejatinya sedekah itu juga barang titipan dari Allah. Kon ridho, bayangin Bapak Ibu. Kenapa di sini disebut sedekah? Coba jangan lihat hadis yang lain tentang 7 golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaumul la dilli ila dillu, hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Di dalam hadis disebutkan, di dalam keterangan hadis disebutkan, kenapa sedekah salah satu yang menjadi pelindung? Karena memang luar biasa peran sedekah, luar biasa. Kemudian dari sekian banyak 7 yang mendapatkan naungan itu, walaupun sekali lagi hadis ini bukan pembatasan bahwa lebih dari 7 sebenarnya kalau dengan perbandingan dengan banyak hadis yang lain. Tapi di hadis itu yang sangat terkenal, nggak semua asatid baca, ada 7 golongan. Di antaranya adalah orang yang bersedekah. Kemudian di antara orang yang menangis di ujung malam. Nah, khusus sedekah ini disebutkan makin banyak sedekahnya, maka makin lebar dan makin tebal kualitas perlindungannya. Bayangin Bapak Ibu. Masya Allah, memang sedekah itu luar biasa. Makanya disebutkan di sini fa asaddaqo wa aku minas sholihin, agar saya bisa bersedekah sehingga saya termasuk orang-orang yang soleh. Ini perlu diasah Bapak Ibu.
perlu diasah. Lagi pula kalau sudah sepuh, kalau kebetulan jenengan diberi harta banyak, kalau nggak untuk kegiatan yang fisabilillah, untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Saya contohkan salah satu orang yang saya ceritakan dengan masalah rumah itu. Kebetulan kemarin sempat ada gangguan karena beberapa hal, mungkin terrealisasi mudah-mudahan Agustus ini. Itu orang masih muda Bapak Ibu, bukan orang tak seumuran saya, teman saya SMA. Bayangkan, teman saya SMA sudah berpikir visi, caranya saya membuatkan rumah satu orang yang lain. Bayangin, rasanya kok ketinggalan jauh banget kok kita, ya kan? Sementara kita mungkin menumpuk harta kita, Masya Allah. Bayangkan, orang berarti sekitar 48 tahun seumur saya sudah memikirkan bagaimana caranya membuatkan rumah. Temannya loh, saya itu cuma teman Bapak Ibu, hanya teman, betul-betul hanya teman, tidak ada hubungan bisnis, tidak ada hubungan apa-apa sama sekali. Entah apa yang menggerakkan beliau sampai sebegitunya, Masya Allah. Jadi ini orang-orang yang mengimplementasikan ayat-ayat begini. Itulah mengapa saya katakan mungkin simbol-simbolnya tidak terlihat. Ini orang secara penampilan biasa sekali, Masya Allah, biasa, tidak terlihat orang yang alim, tapi Masya Allah mengimplementasikan setiap ayat yang dia pahami dengan sempurna, Masya Allah. Saya cerita sedikit kemarin ketika kendaraan tidak ada lagi di bengkel, yang insya Allah dengan ikut berperan semua. Ketika saya butuh kendaraan satu waktu karena harus jemput anak saya di di pondok, anak-anak pakai jilbab besar panjang-panjang, kalau bawa koper-koper besar saya butuh kendaraan. Kebetulan salah seorang jamaah saya bilang, saya butuh kendaraan hari ini. Caranya dia menyempurnakan ibadah itu, Masya Allah Bapak Ibu, saya itu sampai berbesmili gitu. Saya waktu itu masih ngisi kajian pagi, dikabari sama istri, ayah di rumah sudah ada kendaraan. Terus siapa yang nganter? Si Fulan. Subhanallah. Saya yang butuh Bapak Ibu, harusnya saya yang ambil, dia antar ke rumah. Kemudian dia pulang bawa kendaraan, bawa motor saya. Ketika saya kembalikan Bapak Ibu, saya disuruh pulang lagi. Mobil dibawa pulang Ustadz. Jangan jenengan ambil kemudian bawa motor pulang. Enggak mau saya. Jenengan bawa pulang lagi mobilnya. Jadi dia yang ngambil mobilnya. Kata dia, alasannya apa? Saya ingin menyempurnakan ibadah saya. Saya nggak mau jenengan repot. Bayangin Bapak Ibu. Ada orang-orang begitu itu. Masya Allah. Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dilembutkan hatinya oleh Allah. Saya kadang-kadang iri. Saya iri sama jamaah saya sendiri yang bisa begitu Bapak Ibu. Karena melakukan seperti itu kalau bukan karena rahmat dari Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat sebelahnya dikatakan Allah tidak akan menunda kematian. Diulang lagi nih, seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, maka sekali lagi ini tidak bisa ditunda sama sekali. Di ayat 11-nya. Jadi peringatan-peringatan yang di 9 dan 10 untuk memberi kita motivasi. Ini sekali lagi bahwa di ayat Luqman 34 dikatakan memang dirahasiakan oleh Allah kematian supaya kita efektif terus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengingat untuk kecerdasan kita. Saya berharap jangan betul-betul jadi cerdas, karena ini cerdas artinya menyiapkan kehidupan setelah kematian. Terakhir kita sampai ke tentang syarat bermakmum yang 6 itu. Kita sudah bahas yang pertama, yaitu posisi makmum, kita sudah bahas sampai selesai insya Allah. Yang kedua kemarin kita sampai kepada makmum harus tahu intikolat imam, yaitu makmum harus tahu dengan jelas perubahan gerakan imam. Di soft 1 gampang gari delok, maka di antara fikih sholat di soft 1 sekali-kali lihat imam, nggak harus lihat ke tempat sujud terus nggih. Sekali-kali lihat imam. Soft 2 boleh lihat imam, soft 3 boleh lihat imam. Jadi kalau jadi makmum tidak harus satu tempat saja, ya, jangan boleh melihat imam untuk memastikan gerakan imam. Ini orang dulu terus gini-gini, itu nggak boleh. Ke imam itu boleh. Kalau ibu-ibu mungkin terlalu jauh untuk melihat imam, maka melihat posisi depannya. Jadi sekali lagi, di antara syarat permakmum, makmum harus tahu pasti intikolat imam, dan ini jelas berdalil dengan ditunjuk imam untuk diikuti. Fala takhtalifu, jangan diselisihi. Diselisihi diantaranya mendahului atau terlambat sekali. Untuk tidak mendahului atau terlambat sekali, maka kita harus tahu intikolat imam. Zaman sekarang dipandu dengan mic, gitu. Kalau jauh dipandu dengan mic, dengan suara. Ya, makanya saya sampaikan sekali lagi,
walaupun jenengan di lantai 2, sepanjang ada mic, sepanjang ada panduan gerakan lewat layar misalnya, maka termasuk jenengan dalam satu jamaah maksudnya. Tetapi kalau itu terputus, berarti syarat kedua ini hilang. Sekali lagi, syarat bermakmum harus tahu inti qolat imam. Ketika kita terputus dari inti qolat imam, berarti kita statusnya bukan lagi sebagai makmum. Paham ya Bapak Ibu? Maka kalau listrik mati nang lantai loro, ora ono mic, ora ono layar, yo wis, berarti terputus karena tidak memenuhi syarat kedua ini, yaitu inti qolat dengan gerakan imam. Itu berarti setelah itu sholat dewean dengan faroqoh. Saya sholat sendirian sejak saat ini, gitu. Sangat dipahami Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, harus mengikuti imam pada gerakan-gerakan dan rukunya, ittiba, yaitu mengikuti gerakan imam. Nah, di sini ada beberapa hal kasuistik. Yang pertama nih, bagaimana sebaiknya makmum melakukan sesaat setelah imam. Tidak menyamai imam juga. Masa takbiratul ihram bareng? Kan juga mungkin. Kalau mendahului jelas batal. Bareng jadi soal. Maka gerakan makmum itu mengikuti gerakan imam setelah sesaatnya. Kemudian, bagaimana jika kita sengaja mendahului? Kalau sengaja mendahulunya di takbiratul ihram langsung batal. Ya berarti dengan imam belum mulai sudah mulai, ya kan? Gini apa gini? Maka sudah batal dari awal. Maka jenengan harus ulang kalau itu. Jadi jenengan harus dengar dulu Allahu Akbar imam, baru jenengan takbiratul ihram. Oh ya, kemarin Pak Parti menyampaikan tentang satu hal. Saya mau ingat takbiratul ihram. Mungkin jenengan suatu ketika pernah ke Arab Saudi atau kemana, jenengan melihat orang sholat jenazah kok tidak takbir angkat tangan di yang kedua, ketiga, keempat. Pernah nggak seperti itu melihat? Asalnya mengangkat tangan di sholat jenazah memang tidak ada dalil khusus yang mengharuskan, walaupun di madhab Syafi'i dan madhab Hambali sunnah. Sekali lagi, itu di madhab Syafi'i dan madhab Hambali sunnah. Maka kalau di Arab Saudi imamnya ngangkat tangan, karena di Arab Saudi pakai Hambali. Tapi kalau madhab Hanafi, madhab Malik sebagian itu nggak ngangkat tangan. Jadi yang ngangkat tangan itu hanya pertama tok. Pertama tok. Yang kedua, ketiga, keempat itu tidak angkat tangan. Tidak masalah. Artinya saya memberitahu ini itu maksudnya kalau dengan ketemu seperti itu tidak perlu heran, maksudnya nggak masalah. Berarti dia ada praktik madhab Hanafi. Tapi ingat Bapak Ibu, kaidah ini, jenengan ingat kaidah ini. Di dalam sebuah ibadah, jika jenengan melakukan sebuah ibadah, lihat urf di lingkungan. Kalau memungkinkan jenengan mendekati urf lingkungan, ikuti itu. Karena di Indonesia kebanyakan pakai madhab Syafi'i, sebagian Hambali, Muhammadiyah itu cenderung ke Hambali, Muhammadiyah itu tarjihnya. Maka ya angkat tangan lah. Jangan Allah menenggai Allah, nanti jadi masalah. Ya kalau sudah belajar begini, kalau belum, lah kayak gini kepiye tuh iki. Oh ya saya jenengan jadi imam. Jadi imam itu kan jenengan bawa makmum. Nek jenengan meneng wae, nanti makmumnya malah bingung. Iki piye tuh iki imame? Alah, jadi repot lagi. Jadi enggak khusyuk salatnya. Itu nggih. Jadi ini penting. Nanti insyaallah saya bahas dalilnya ada beberapa hal. Ada beberapa hal terkait dengan itu. Kemudian jika mendahulunya masih satu rukun, jenengan imam imam belum turun, baru suratan selesai belum turun, jenengan turun duluan, rukuk duluan, kemudian jenengan tahu ternyata imam belum turun nih, tapi jenengan kemudian tetap diam nunggu imam sampai turun, itu hukumnya makruh, tidak sampai batal, hukumnya makruh. Baiknya jenengan kembali lagi ke posisi imam. Tapi kalaupun jenengan nunggu, itu jenengan dihukumi makruh. Kapan mendahului dianggap batal? Kalau terjadi selisih satu rukun. Jenengan turun ruku, imam masih berdiri, jenengan sami Allahu liman hamidah sendiri, imam belum turun, batal. Paham ya? Jadi kapan gerakan mendahului batal? Jikalau lewat satu rukun. Ini kebangetan sih.
Ya ngopo-ngopo nih gitu loh. Gitu. Ngopo-ngopo nih, karena balapan karo imam. Wong balapan kaya kok terakhir salam kudu bareng gitu. Nggak mungkin mendahului salam. Salam di sini batal gitu kan. Jadi ini penting ini. Nah sekarang bagaimana kalau kejadiannya karena sama sekali tidak tahu? Ya namanya tidak tahu itu nggak dihukumi Bapak Ibu. Yang namanya tidak tahu tidak dihukumi. Ini bicara tentang kita sama-sama tahu. Gitu. Kemudian tidak boleh juga terlalu terlambat. Terlalu terlambat. Jangan terlambat satu rukun. Kalau terlambat satu rukun masih makruh. Terlambat satu rukun itu masih makruh. Kapan batal terlambat lebih dari satu rukun? Gitu. Jadi terlambat 2 rukun sama dengan batal kecuali udzur syar'i. Jadi beda, kalau tadi kan masih dalam satu rukun, kalau mendahului makruh. Kalau mendahului satu rukun batal. Kalau ini terlambat sampai 2 rukun ya kebangetan. Imam sudah turun, sudah naik, sudah turun sujud, 2 rukun, yaitu rukun ruku dan rukun iktidal. Jangan meneng wae. Mbuh turun mbuh apa orang ngerti. Sampai kemudian ngantuk misalnya. Sampai kemudian imam sudah sampai sujud, berarti kan ketinggalan 3 rukun malah itu. Gitu. Bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Saya pernah terjadi itu karena ngantuk. Iya, karena ngantuk saya kayak gini terus di rakaat kedua sampai rampung. Ngerti-ngerti salam. Ya batal yang seperti itu. Jadi imam turun 1 rukun, naik rukun iktidal, kemudian sudah turun ke sujud, menuju sujud, maka kita sudah batal sholatnya. Gitu nggih. Jadi kita harus mengulang, mengulang. Sekali dipahami nggih, insyaallah nggih. Jadi baik mendahului maupun terlambat ada resikonya. Ada resikonya. Itulah mengapa dalil tentang imam itu ju'ilal imam, ditunjuk imam untuk diikuti, fala takhtalifu. Jangan diselisihi. Fa idza kabara fakabbiru. Jikalau bertakbir, bertakbirlah. Ya, dan seterusnya. Ya, maka tidak diselisihi. Kemudian aturan yang keempat, berniat untuk mengikuti imam saat takbiratul ihram. Ya, berniat mengikuti imam saat takbiratul ihram. Memangnya ada yang nggak begitu? Ya kalau ada dalilnya berarti ada yang nggak begitu. Nah keterangannya gini, sholat duhur sendirian, kemudian ada jamaah baru. Gini, benar-benar jangan paham ya. Sholat duhur sendirian di masjid, kemudian datanglah jamaah baru. Jadi udah dapat 1 rakaat. Ternyata misalnya gini, saya contohkan gini. Jadi sholat di sini misalnya gini, sholat sendirian. Kemudian di sini ada jamaah baru. Orang bikin jamaah baru ada imamnya. Jadi geser mepet. Berarti 3 rakaat yang bersisa ikut imam. Nah itu nggak boleh itu. Makanya katakan mengikuti imam sejak takbiratul ihram. Jadi paham itu maksudnya? Iya. Kalau keterangannya cuma kayak gitu, toh kan mungkin bingung. Memangnya ada nggak mengikuti imam dari takbiratul ihram? Itu maksudnya begitu. Jepulono jamaah anyar, aku mau dewean daripada aku dewean mepet. Paham nggih? Berarti tidak mengikuti imam sejak takbiratul ihram, maka itu nggak boleh. Nggih. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Untung aku ki mau dewean mung siji, aku nek bareng kan 17. Ono jamaah jadi aku melulah mepet. Nah, itu nggak boleh. Paham nggih? Bisa terjadi kayak gitu, bisa saja terjadi. Nggih. Dengan hitung-hitungan tadi, eman-eman lah daripada orang jamaah, aku tak melu jamaah wae. Gitu nggih. Beda dengan imam nggih. Kalau imam berubah niat di tengah boleh. Kita di tuk kan jadi imam sekarang. Gitu. Tadinya makmum, masbuk, rampung, kemudian di belakang ada tul. Iki mau makmum niatnya jadi imam sekarang. Itu boleh. Tapi kalau makmum berniat mengikuti imam sejak takbiratul ihram, jelas ya? Jelas ya. Itu aturan keempat nih. Nah itu beberapa aturan pokok nih, beberapa aturan pokok terkait dengan makmum nih. Kemudian aturan berikutnya, makmum dapat pahala jamaah selama imam belum salam walaupun cuma 2 detik. Ini apa manfaatnya? Kalau jenengan datang imam sudah tahiyat akhir, jangan tunggu tahiyat akhir selesai maksudnya. Ya sudah ikut saja dengan keadaan terakhir itu, karena jenengan akan tetap dapat pahala jamaah walaupun jenengan nggak dapat rakaat.
Gitu. Kalau sudah tahiyat akhir kan nggak dapat rakaat, tapi tetap mendapatkan pahala jamaah disebabkan panjenengan sempat ikut berjamaah walaupun cuma 2 detik. Jenengan linggu grek assalamualaikum, berarti jenengan munggah dewe atau 4 rakaat, ya kan? Maka jenengan tetap dapat pahala jamaah. Maka penting pemahaman ini Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang datang lagi tahiyat akhir, gimana? Nah inilah salam baru Allahu Akbar. Nah ini keliru Bapak Ibu. Keliru kan dengan kehilangan keutamaan sholat berjamaah. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak gitu. Banyak nih. Kadang-kadang kalau seperti itu saya kalau ketemu, kalau saya sempat ngobrol, saya ngobrol biasanya, Mas, jangan kehilangan jamaah eman-eman gitu. Kalau bisa besok lagi, kalau meskipun sudah tahiyat akhir tetap ikut itu. Nah ini penting, kalau jangan sampaikan ilmu itu dipakai, jangan dapat pahala terus loh itu. Jadi makanya kalau ketemu kejadian-kejadian kayak gitu, disampaikan aja Bapak Ibu. Jangan sungkan. Perkara Ustadz pesampean. Nah, bukan masalah Ustadz dan bukan Ustadz gitu. Gitu ya. Kemudian tentang mufarokoh, ini saya sampaikan pertemuan berikutnya karena waktunya mepet. Mufarokoh itu ada 5 macam. Mufarokoh itu ada 5 macam. Kejadian-kejadian yang mengharuskan kita pisah dengan imam. Mufarokoh namanya. Itu ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi ada 5 Bapak Ibu. Tapi waktunya terlalu pendek. Saya sekarang menjawab ini saja dulu. Ada pertanyaan tentang mengusap air bekas wudhu. Ada pertanyaan itu. Mungkin juga bermanfaat buat penjenengan. Masuk lewat WA. Habis wudhu, bolehkah kita mengusap air? Boleh nggak? Boleh nggak? Pengetahuan jenengan bagaimana? Setelah wudhu, jenengan mengusap air pakai anduk, sikil bersih kabeh, tangan-tangan. Bagaimana itu? Pertanyaannya bagaimana? Ini wilayahnya bukan wilayah halal haram. Ini wilayahnya wilayah afdol mana? Afdol mana? Tapi dari hadis yang saya baca, dua-duanya itu ada pendukungnya Bapak Ibu. Yang mengatakan makruh mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali. Berarti rata-rata di Indonesia nggak mau mesti ngusap, karena katanya pakai mazhab Syafi'i. Pun Muhammadiyah kebanyakan mengambil dari mazhab Hambali. Jadi tidak dihapus berdasarkan dalil inna ummati, sesungguhnya umatku yud'auna, akan diseru yaumal kiamat, di hari kiamat besok. Dengan ini sudah paham saya yakin. Hadisnya kan hadis terkenal ghurran muhajjilin, yaitu dengan cahaya yang terang benderang di wajahnya, min asaril wudu, disebabkan karena bekas wudunya. Kemudian faman istata'a minkum ayutil ghuratahu falyafal, jika engkau memang mampu memanjangkan bagian-bagian anggota wudu yang kena air wudu, maka lakukan itu, falyafal, lakukan itu. Maksudnya membiarkan, membiarkan saja. Dalil ini menjadi dalil nek ngono ditekne wae wong goro-goro kuwi jadi ada cahaya ghurran muhajjilin. Jadi mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali berdalil dengan itu sehingga mengatakan ditekne wae. Tidak usah dihapus. Makruh hukumnya menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Jadi sekali lagi ghurran muhajjilin, orang yang dibangkitkan dengan wajah yang terang benderang itu disebabkan karena min asaril wudu, maka bekas wudunya tekne wae. Jangan dihapus. Sementara menurut mazhab Hanafi itu malah justru sunnah dilap. Itu malah sunnah dilap. Berdalil dengan apa? Dalilnya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a summa qallaba jabbatan kanat alaihi famasabiha wajhahu. Ini malah fi'liyah, berarti berdalil dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Menurut mazhab Hanafi dikatakan suatu ketika Rasulullah wudu kemudian membalikkan jubahnya kemudian mengelap bagian mukanya. Nah, ini kan fi'liyah. Makanya ini dua-duanya kuat nih. Satunya beralasan tadi min asaril wudu sehingga ghurran muhajjilin. Satunya berdalil dengan bahwa Rasulullah pernah lakukan itu. Kalau kuat-kuatan katanya malah kuat sing fi'liyah ketok cetok Rasulullah melakukan itu gitu. Tapi sekali lagi kita menghormati, kalau misalnya pun nggak mau dilap ya nggak masalah, wong juga ada dalil pendukungnya. Nah inilah pentingnya kita memahami beberapa dalil supaya kita longgar.
Satu waktu mungkin dengan praktek di lab, satu waktu berkebutuhan. Nek nang kantor mbok menawa dengan cepat-cepat di lab ya enggak sih? Tapi kalau dengan di tempat yang memang bisa longgar lama dibiarin, ya jangan praktek yang pertama nggak masalah. Gitu. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa sunnah adalah dua hadis yang lain, yaitu tentang bahwa wudhu itu secara asal, jangan nanti baca hadis yang agak panjang ini, merontokkan dosa-dosa seiring dengan tetesan air. Nek ngono, berarti air itu secara logika mengandung dosa, paham ya? Karena seiring dengan menetesnya air maka hilanglah dosa-dosa. Sehingga dianggap oleh mazhab Hanafi, nek ngono yo dipercepat wae, dosanya dihapus maksudnya itu. Nggih, paham nggih? Logikanya begitu. Di mazhab Hanafi, pendapatnya Mu'tamad mengatakan seperti itu. Berdalil dengan itu maka wong dosanya dirampungi, dibersihkan. Dan mereka juga berdalil dengan dalil yang lain. Ini juga hadis cukup panjang ya. Jadi nanti baca di rumah hadis tentang apakah ingin kuberitahukan kepada kalian tentang sesuatu yang dengan sesuatu itu maka engkau akan kehilangan dosa-dosamu? Maka diantaranya menyempurnakan wudhu. Ingatlah, wudhu itu ketika engkau melakukan basuh muka, maka engkau akan kehilangan juga dosa-dosa berkaitan dengan mata. Jadi intinya mazhab Hanafi itu berdalil nek ngono pokoke ya kandungan air setelah wudhu adalah kandungan air yang mengandung dosa. Maka segera hapus. Itu juga logik Bapak Ibu. Gitu? Ya, makanya sekali lagi Bapak Ibu, longgarlah di dalam masalah fikih. Longgar dalam fikih, dekatilah apa yang menjadi urf di masyarakat. Dia dengan praktek sing beda, nek dhewean. Nek bareng-bareng dekatilah. Misalnya dengan memberi dalilnya lebih kuat iki lho. Ning di masyarakat itu kebanyakan pakai yang hasan. Yang satunya sahih, yang satunya hasan. Ya, pakai yang hasan nggak apa-apa lah. Gitu. Ketika dengan pengen praktek yang sahih pas dhewean, itu lebih bijaksana Bapak Ibu. Ini apa nggih? Ini lebih menyatukan karena maslahat bersatu itu di dalam agama ini itu penting Bapak Ibu. Maslahat persatuan kepanggih itu penting Bapak Ibu. Penting banget penting banget. Makanya saya sering mendakwahkan ayo kita jangan berselisih hanya karena persoalan-persoalan seperti ini. Dan saya banyak masuk masjid dalam tanda kutip Bapak Ibu. Kenapa saya sering bicara seperti ini? Saya itu membina masjid-masjid yang masih di kampung-kampung, yang hampir semuanya dalam tanda kutip saya itu melakukan lanjutan bekas ustadz yang lain. Kenapa saya katakan bekas? Sebelumnya itu dibina ustadz lain, tapi justru berselisih di dalam masjid itu. Kedatangan saya diharapkan untuk apa? Nih isuki jamaah jangan berselisih. Itu Bapak Ibu. Makanya penting banget kita memahami tentang masalah urf, kemudian didekatkan dengan dalil. Bukan menjadikan dalil salah, bukan. Bukan bermudah-mudahan, bukan. Tapi kalau sama-sama memungkinkan dalilnya, ambil yang sesuai dengan urf. Itu penting Bapak Ibu. Itu penting. Dan ini kesaksian banyak masjid masalahnya, bukan satu dua nih kayak gini nih. Masya Allah, ada banyak yang pengen disampaikan, tapi intinya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat di kajian kita pagi ini, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak.